persamaan kuadrat ataupun materi yang aljabar di kelas 7 atau 8. Oke, kita langsung aja. Nomor 1. Salah satu faktor dari 3x kuadrat plus 13x min 10 adalah, nah, ini kan bentuk aljabar yang kuadrat lengkap ya. Ini yang kuadrat lengkap. Maka ini kita jabarkan jadi apa? Jadi gini ya. Jadi 3x per 3. Gitu ya. Nah, di mana A-nya 3, B-nya 13, C-nya min 10. Di mana A kali C-nya kan 3 kali min 10 ya. Berarti min 30. Min 30 yang jumlahnya itu faktor dari min 30 yang jumlahnya itu 13. Nah, berarti angka berapa aja nih? Faktor min 30 yang jumlahnya plus 13. Itu cuma satu kemungkinan ya, yaitu 15 sama min 2. Karena kok 13 sama 10, nanti nggak bisa jadi min 30, maka 15 sama min 2. Berarti ini plus 15 sama min 2. Nah, berarti yang bisa difaktorkan lagi, berarti yang depannya nih ya, sama-sama kelipatan 3. 3-nya kamu keluarin. 3x bagi 3x, 15 bagi 3 itu 5. Ini 3x min 2-nya tetap dibagi 3, coret 3-nya. Maka faktornya menjadi x ditambah 5 dikali 3x min 2. Berarti yang ada di PG itu yang D. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2 juga sama nih, kita ingat lagi apa namanya pemfaktoran selisih kuadrat yang ini ya. X kuadrat min 25 itu kan sama aja X kuadrat min 5 kuadrat ya. X kuadrat min 9 itu sama aja X kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ini kan pembagian nih. Supaya bisa dioperasikan, maka diubah ke perkalian. Dikali. Ini yang atas jadi X kuadrat min 5X plus 6 ya. Yang bawah jadi 10 min 2X. Nah, ini kan berubah jadi A plus B A min B ya. Berarti X plus 5 dikali X min 5. Terus yang ini kita faktorkan langsung aja ya. Nah, biar cukup nih. Dikali hasilnya 6 dijumlah min 5. Nah, itu kan cuma satu kemungkinan ya. Yaitu min 2 sama min 3. Min 2 kali min 3 plus 6. Min 2 tambah min 3 min 5. Dibagi yang bawah ini jadi X plus 3 dikali X min 3. Yang ini min 2-nya kamu keluarin ya. Min 2-nya kamu keluarin. Karena sama-sama bisa dibagi min 2. Min 2. Min 2X bagi min 2X. 10 dibagi min 2 itu min 5. Yang sama ini habis. Ini sama lagi juga habis. Maka tersisa yang atas X plus 5 X min 2. Atau tulis X min 2 dulu. X min 2 dikali X plus 5. Yang bawah min 2 dan X plus 3. Nah, ini kan nggak ada yang negatif nih bawahnya. Min-nya kamu ke atasin nih. Nah, kamu ke atasin min-nya. Min-nya ke sini. X min 2 dibagi min 1. Maka jadi balik. Jadi 2 min X. Ini X plus 5 tetap. Dibagi ini 2 dikali X plus 3. Gitu. Karena yang min 2 ini kan nggak ada jawabannya kan. Berarti yang 2 min X dikali X plus 5 per 2 dikali X plus 3. Yang D. Bisa dipahamin? Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Halo, udah jelas teman-teman? Jackson, Aurel, Syafiq. Jelas. Jelas.
Tuh, udah di screenshot ya, kalau udah jelas ya. Kita lanjut. Nomor 3. Hasil dari 9R per P min Q dibagi R kuadrat per P kuadrat min Q kuadrat. Nah, berarti kalau pembagian kita ubah ke perkalian ya berarti ya. 9R-nya tetap, P min Q-nya tetap, ini dikali jadi P kuadrat min Q kuadrat per R pangkat 2. Nah, kita panjangin aja ini. Ini 9R-nya tetap ya. Ini kan A kuadrat min B kuadrat, jadi P plus Q dikali P min Q ya, bentuk selisih kuadrat. P min Q tetap, ini R pangkat 2. P min Q-nya coretnya habis ah. R-nya habis 1. Nah, maka tersisa yang atas 9. P plus Q, yang bawah tersisa R-nya cuman 1. Yang C. Bisa dipahamin? Mau tanya, Ya, silakan. itu yang P plus Q sama P min Q itu dari kuadratnya? Kuadrat. Apa dari apa? Sama kayak sini tadi ya, sama kayaknya tadi. Bentuk selisih kuadrat. Mungkin saya tulis lagi ya. Rumus selisih kuadrat. Yang A kuadrat min B kuadrat itu kan A plus B dikali A min B. Nah, diingat-ingat lagi ya bentuk pemfaktoran aljabarnya itu. Yang ada 4 tipe itu ya. Itu. Ada lagi yang masih bingung? Yang lainnya mungkin jelas? Halo? Jelas, Pak. Sip. Lanjut nomor 4. Bentuk yang paling sederhana dari 4x min 1 per 3 dikurangi 7 min 5x per 2. Ini kita samakan penyebutnya aja ya. Nanti diubah ke bentuk kayak gini nih. Samakan penyebutnya berarti per 6 ya. 6 bagi 3 berarti 2. 2 dikali 4x min 1. Dikurangi 6 bagi 2, 3. 3 dikali 7 min 5x. Sama dengan 2 kali 4x 8x. Min 2 min 21 plus 15x ya. Dibagi 6. Berarti kan 8x tambah 15x itu 23x. Min 2 min 21 itu min 23 dibagi 6. Otomatis ini kan A-nya dapat ya. Dari sini kan dapat A-nya 23 nih. A-nya 23. Terus B-nya juga min 23 ya kan. C-nya berarti 6. Berarti A tambah B tambah C berarti 23 min 23 ditambah 6. Maka hasilnya 6. Yang C. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Silakan diskusi dulu kalau udah paham. Oke, berikutnya nomor 5. Jika A tambah B sama dengan 1, B tambah C sama dengan 2, dan C tambah A sama dengan 3, maka nilai A tambah B tambah C. Nah, ini nggak perlu kamu tarik satu-satu ya, biar cepat ya. Ini kan pertanyaan penjumlahannya nih. Ini cukup kamu jumlahkan semua. A tambah B1, B tambah C2, A tambah C3, ini kamu jumlahkan semua. Berarti A-nya ada 2 ya, 2A. B-nya ada 2, 2B. C-nya ada 2, 2C. Sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, itu 6. Kita bagi 2 semua, maka dapat A ditambah B tambah C sama dengan 3. Yang B. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Sip. Berikutnya,
Nomor 6, nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, ini berarti kita samakan dulu penyebutnya ya. Yang ruas kiri sama ruas kanannya. Nanti kan ada X plus 1, X min 1 nih, sedangkan yang ini nggak ada X min 1. Yang ini nggak ada X plus 1, maka kita tambahkan nih. Yang bagian sini tetap ya. Bagian yang ini tetap nih, tetap 2, atau langsung dikali aja deh. 2 kali 3X berarti 6X ya. 6X min 12 per, ini tetap X plus 1. X min 1. Nah, yang ini kan masih ada, cuma ada X plus 1 aja nih. Kurang X min 1 ya, kamu tambahin X min 1. Berarti yang atas kamu tambahkan 1 dikali X min 1. Sama dengan, ini juga sama. Ini kan cuman X min 1 ya, kurang X plus 1. Berarti yang atas kita tambahkan 4 dikali X plus 1. Ini kan udah sama semua nih penyebutnya. Maka kita abaikan saja penyebutnya. Kita lihat pembilangnya semua aja. Berarti jadi 6X min 12 ditambah X min 1 sama dengan 4X plus 4. Tadi ingat ya, karena penyebutnya ada sama semua, maka karena dia persamaan, abaikan saja langsung. Langsung kita ambil pembilangnya. 6X tambah X itu 7X min 13 sama dengan 4X plus 4. Pindah ruas ya. Ini 7X min 4X, 4 ditambah 13. 3X sama dengan 17, maka dapat X-nya itu 17 per 3. Ternyata pecahan campuran ya. Pecahan campurannya berarti 52 per 3 yang A. Bisa dipahamin? Jelas? Bisa. Tuh sambil di screenshot kalau udah jelas. Berikutnya nomor 7. Pak, yang Ya? 4 lupa di screenshot. Nih. Dah. Pak, tadi nomor 6 belum sempat Sudah, ke Pak. screenshot. Dah. Udah belum? Udah, Pak. Lanjut, nomor 7. Aji memiliki 18 keping uang logam, terdiri dari keping 200-an dan 500-an. Berarti keping 200-an kita misalkan X ya. X, keping 500-an kita misalkan Y. Berarti Aji jumlah uang kepingnya 18, berarti X ditambah Y-nya itu 18. Jika nilai suatu keping uang logam tersebut 6.900, maka selisih banyak keping 200-an dan 500-an berapa? Berarti selisih dari Y sama X-nya ya. Kita nggak tahu nih besar yang mana. Tapi nilainya kan 6.900 nih. Berarti kan X itu kan tadi 200-an. Berarti kan 200X, ya kan? Tambah 200X ditambah berapa tadi? Kan jadi lupa. 500 Y sama dengan 6.900. Nolnya terlihat 2 semua nih. Berarti 2X tambah 5Y sama dengan 69. Nah, ini kita eliminasi biasa ya. Ini kita kali 2 aja nih. Berarti 2X tambah 2Y itu 36. Kita kurangi. Maka diperoleh 3Y sama dengan 33. Berarti dapat Y-nya 11. Y-nya 11. X-nya berapa? Substitusi ke sini. Berarti kan X ditambah 11 sama dengan 18. Berarti keping 200-annya itu ada 7. Berarti selisihnya berapa nih? Berarti tinggal Y dikurangi X ya. 11 kurangi 7.
Itu berarti 4. Yang A. Bisa dipahamin? Masih kurang ngerti, Pak. Di bagian mana kurang artinya kira? Yang terakhir kan 2x tambah 2y sama dengan 36 itu habisnya jadi 33 tuh. Kan dikurangi, kan dieliminasi. Kan ini sama, kenapa tadi jadi 2x tambah 2y? Karena untuk mengeliminasi nilai x-nya. Nah, ini kan masa kali 2 nih yang ini. 2x tambah 2y sama dengan 36. Kemudian karena udah sama-sama 2x, saya eliminasi. X-nya habis. 5y kurang 2y, 3y. 6, 9 kurang 3, 6, 3. Berarti dapat nilainya 11. Ya 11, substitusi lagi ke sini. Nah, substitusi ya. Nah, itu kan berarti X-nya diganti 11, Y-nya diganti 11. X tambah 11 sama dengan 18. Maka dapat nilai X-nya itu 7. Pertanyaannya, selisihnya berarti 11 kurangi 7. Itu 4. Kebayang? Kebayang, Pak. Tuh sambil di screenshot ya. Ada, Pak. Lanjut. Nomor 8. Kereta api 1 berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Setengah jam kemudian, kereta api 2 berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan 10 km per jam. Agar kereta api 1 dan kereta api 2 tiba di stasiun B secara bersamaan, maka jarak stasiun A dan stasiun B berapa? Ya udah kita misalkan dulu nih. Kita misalkan AB-nya itu X ya. Ini stasiun A, ini stasiun B. Kereta api 1, misalnya V1 ya, itu kecepatannya 60 km per jam. Nah, setengah jam kemudian, berarti kan V1-nya udah sampai sini ya. V1-nya udah sampai sini, 60 km per jam. Nah, berarti kan jarak ini ke sini, itu kan berarti, misalkan ini C ya. Nah, AC ini nyambung sama IPA ya, harapannya teman-teman ingat. AC itu kan jarak. Jarak itu rumusnya apa? V kali T. V1 kali T. V1-nya 60, waktunya itu setengah jam ya. Berarti setengah. Nah, berarti ini 30 kilometer. Ini 30 kilometer nih. Nah, si V2-nya baru berangkat. V2 baru berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Nah, itu ya. Terus S-nya kan sama. AB didapat dari mana? AB dapat dari, kalau yang kereta 1 berarti kan 30 ya. 30 ditambah V1 kali T. Kalau waktunya kan pasti sama nih. Sampai di sini kan bersama-sama nih. Berarti T-nya itu pasti sama. Sama dengan V2-nya, itu V2 ya, kereta 2 tuh. Dikali waktu yang sama. Karena kan harus nyampainya bareng, maka waktunya bersamaan. Berarti 30 ditambah V1-nya 60 ya, kali T. Sama dengan V2-nya 70 kali T. Ini pindah ruas. 30, 70 kurangi 60, itu 10 T. Maka T-nya berapa? T-nya berarti 3 jam ya. Pertanyaannya kan AB tuh. AB bisa kita gunakan rumus yang 30 plus V1T, bisa kita gunakan V2 kali T. Saya pakai yang V2 kali T aja, biar pendek. V2 dikali T. V2-nya itu 70, T-nya 3 jam. Berarti 210 kilometer. Yang B. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Pak, Ya, maaf itu kenapa? kan 30 ditambah 60 dikali T. Nah, Terus sama sama dengan dengan 70 T. 70 T. Oh, itu Nah, 70 itu 30 apa maksudnya dipindahin? yang 60 T pindah ke sini. Nah, lihat. 70 T kurangi 60 T kan 10 T. Sama dengan 30 masih sama kan?
Maka Oh, dapat yang T-nya dipindahin 3. 60 aja. Iya. Biar positif. Bisa dipahamin, Alia? Bisa, Pak? Oke, lanjut. Nomor 9. Suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b. Jika f3 sama dengan 1, berarti kalau f3, x-nya diganti 3 ya. Berarti kalau f3 itu berarti kan 3a ditambah b ya. Itu sama dengan 1. Dan f min 4, min 13, berarti kalau f min 4, x-nya diganti min 4. Berarti min 4a tambah b sama dengan min 13. Maka nilai 2a min b. Berarti kita cari nilai a dan b-nya. Ini takutnya bingung sama dengannya, nyambung. Nah, min. Ya udah, kita kurangi aja nih untuk nyari a-nya ya. Kan b-nya sama-sama 1 koefisiennya nih. Kita eliminasi. 3a kurangi min 4a berarti 7a. B kurang B habis. 1 kurangi min 13 berarti 14. Maka dapat A-nya ya. A-nya 2. A-nya 2. Substitusi kemana? Boleh yang atas, boleh yang bawah. Misalkan saya substitusi ke sini. Yang atas saja. Berarti kan 3 kali 2 ditambah B sama dengan 1. 6 tambah B sama dengan 1. Berarti B-nya 1 kurangi 6. Itu min 5. Pertanyaannya 2A min B. Berarti 2 kali 2 dikurangi min 5. Sama dengan 4 ditambah 5. Sama dengan 9. Yang D. Bisa dipahamin? Jelas? Ah, itu kok jadi 6B yang di bawah. Nggak jadi. Ngerti, Pak? Oke. Ada lagi yang masih bingung? Oh, itu boleh agak naik dikit nggak biar yang nomor 8 kelihatan juga bisa aku screenshot itu atasnya. Ini yang atas, ini doang, sampai sini aja. Ini ikut yang atas. Yang Y sama dengan 11 ikut yang atas. Pak. Lanjut. Nomor 10. Nomor 10 sama kayak nomor 9 ya. Nah, kita cari nilai A sama B-nya dulu nih. Dikata fx-nya kan ax plus b. F1. Nah, F1 berarti kan x-nya ganti 1 ya. Berarti A tambah B itu sama dengan min 2. F4 berarti kan 4A tambah B ya. Sama dengan 19. Kita kurangi lagi nih. Biar B-nya habis ya. B kurang B habis, A kurang 4A berarti min 3A. Min 2, min 19, min 21. Maka dapat A-nya 7 ya. A-nya 7, kita substitusi ke sini. Berarti dapat 7 ditambah B sama dengan min 2. Maka dapat B-nya min 9. Kan min 2 kurangi 7 ya. Maka nilai fungsi fx-nya adalah A-nya 7, berarti 7x, B-nya min 9, min 9. Pertanyaan F min 2 kurang F2 tambah F6, ya cari satu-satu aja ya. Berarti kalau F min 2, 7 kali min 2 berarti min 14 ya, min 9. Sama dengan min 2, 3. Kalau F2 berarti 14 kurangi 9. Itu berarti 5. Kalau F6 berarti 7 kali 6, 42 ya. 42 kurangi 9. Itu berarti 33. Maka F-2 ditambah sih dikurang ya. Dikurangi F2 ditambah F6. Masukin aja F-2 min 23.
F2-nya min 5 ditambah 3, 3. Ini berarti kan min 28 ditambah 33 sama dengan 5. Yang D. Bisa dipahamin? Jelas? Jelas, Pak. Oh, sambil di screenshot ya kalau udah jelas. Oke, berikutnya nomor 11.